Hye-jin nampak sedang berada di sebuah siaran langsung suatu stasiun TV. Mereka berbincang tentang film yang akan dibintangi oleh Hye-jin. Hye-jin terkejut saat sutradara film tersebut menyatakan bahwa awalnya tidak ada yang mau berinvestasi di film mereka. Tapi ketika diketahui Hye-jin menerima kontrak itu menjadi aktor utamanya, perusahaan Gangjin pun langsung bersedia mendanai filmnya. Seusai siaran, Hye-jin keluar gedung sambil memarahi manajernya. Jung-han juga tidak tahu perihal grup Gangjin yang berinvestasi di film itu. Keesokan harinya, Hye-jin datang menemui kakaknya, yaitu Kang Son-jin. Kang Son-jin menawarkannya agar mau menjadi bintang iklan untuk produk dari grup Gangjin. Tapi Hye-jin menolaknya. Hye-jin berkata ia adalah anak yang berbakti karena tidak menerima uang dari grup Gangjin. Di sisi lain, Nyonya Yo sedang ditagih uang sewa rumahnya. Sang pemilik rumah memarahinya, namun dengan santainya Nyonya Yo memberikan satu buah tas mewah kepada pemilik rumah. Jelas langsung diterima. Selanjutnya Nyonya Yo bertemu dengan utusan dari grup Ina. Nyonya Yo diberi sejumlah uang. Ia disebut sebagai legenda di antara veteran grup Ina dan rela menjadi gundik untuk ketua grup Ina walaupun akhirnya ia ditinggalkan. Kini Sang-eun mulai menyadari bahwa ia ternyata tertarik dan peduli pada Ji-ho. Namun ia teringat Ji-ho bukanlah pria yang romantis. Dulu saat makan malam bersama, tangan Sang-eun sedang cedera. Tapi Ji-ho tidak menyuapi Sang-eun dan membiarkan Sang-eun makan dengan kesulitan. Sang-eun terlihat minum hingga mabuk. Saat itu ia sambil berkaraoke, tapi suaranya sangat melengking. Hal itu membuat Gwang-nam risih dan langsung buru-buru menggendong Sang-eun. Ketika Hye-jin telah pindah sebagai tetangga Ji-ho, dan dalam pertemuan pertama mereka, Ji-ho salah mengira Hye-jin adalah sebagai pengantar paket. Pada saat yang sama, Hye-jin melihat cinta pertamanya, Jamie, tetapi sebagai seorang wanita yang telah menikah dengan tetangganya, Ji-ho. Di saat itu, Sang-eun heran melihat Ji-ho menggendong seekor kucing. Ternyata kucing itu ialah kucing bernama Jamie milik Hye-jin. Ji-ho membantunya karena kucingnya memberontak kalau Hye-jin yang memegangnya. Sang-eun rupanya alergi terhadap kucing, jadi dia bersin-bersin. Malam harinya, Sang-eun dan Gwang-nam sedang berada di sebuah klub malam. Di sana Sang-eun diganggu oleh beberapa pria. Tapi tiba-tiba ada pria bertopi yang datang untuk menolong Sang-eun. Dan pria itu ternyata Ji-ho. Ji-ho lalu mengatakan pada Sang-eun, "Sayang, aku lapar, ayo kita beli makan." Dan lalu menarik tangan Sang-eun. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi. Gwang-nam membangunkan Sang-eun karena mendengar Sang-eun mengigau. Di sisi lain, ketika Ji-ho sedang berlatih serangan pisau di dekat tangga, Hye-jin melihatnya. Hye-jin sangat kaget melihat Ji-ho seperti itu, dan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Hal ini mengejutkan Ji-ho dan membuat Ji-ho kabur melarikan diri. Hye-jin bergegas untuk melihat apa yang Ji-ho serang dan menemukan foto seorang wanita mati di sebuah tangga yang ia lihat di TV tadi. Hye-jin berpikir Ji-ho adalah seorang pembunuh dan akan coba memperingatkan Sang-eun. Ji-ho nampak teringat kenapa ia berkata lebih dulu untuk mengakhiri kontrak dengan Sang-eun. Karena waktu itu ia melihat tiket kepergian Sang-eun ke luar negeri. Ji-ho merasa dengan mengakhiri kontrak lebih dulu adalah hal yang terbaik untuk Sang-eun. Keesokannya saat Sang-eun menuju tempat tinggal Ji-ho, Hye-jin mengintainya lewat jendela. Lalu saat Sang-eun ingin masuk ke dalam rumah Ji-ho, Hye-jin mencegahnya. Hye-jin mencoba bertanya pada Sang-eun perihal profesi dan mencoba memberitahunya bahwa suaminya tidak normal. Namun, Sang-eun tidak memiliki jawaban karena dia juga tidak tahu apa-apa tentang Ji-ho, dan ia menepis kata-kata Hye-jin. Karena merasa tidak nyaman dengan perilaku Hye-jin, Sang-eun pun langsung masuk dalam rumah Ji-ho. Kali ini Sang-eun mencoba memasak untuk Ji-ho, namun lewat pandangannya Ji-ho nampak terkejut melihat dapur yang sangat berantakan setelah Sang-eun selesai memasak. Saat makan bersama, Sang-eun ingin tahu tentang Ji-ho lebih detail, dan akhirnya Sang-eun memberanikan diri bertanya pada Ji-ho tentang profesinya. Tapi Ji-ho hanya mengatakan bahwa itu tidak biasa. Setelah makan malam bersama usai, Sang-eun berpamitan dengan Ji-ho.
Namun tiba-tiba Sang An berkata pada Jiho kenapa ia terlihat seperti mengulur waktu. Dia merasa Jiho merupakan suami terbaiknya selama ia menjalankan bisnisnya. Dan Sang An ingin dengar pengakuan bahwa ia adalah istri terbaik di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sang An juga berkata untuk terakhir kalinya makan malam nanti, mereka akan melakukannya seperti biasa, tanpa bicara apapun dan berpamitan. Kini Hejin sedang di lokasi syuting. Di sana pun ia masih terus memikirkan tentang suami Sang An yang nampak tidak normal baginya. Keesokan harinya, Sang An dan Hejin bertemu di satu lift. Ia menuju rumah Jiho. Dan lagi-lagi, Hejin mencegah Sang An untuk masuk ke rumah Jiho. Sang An kebingungan mendengar penjelasan Hejin. Tiba-tiba Jiho membuka pintu rumahnya dan langsung berkata, "Sayang, ayo masuk, aku lapar." Sang An pun terpana mendengar kata-kata Jiho.